Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alesa Channel. Terima kasih banget nih buat Mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga Mam dan teman-teman suka ya. Masih suasana lebaran ya Mam. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Di sini mungkin Mama Alesa ya berkata yang gak enak atau sedikit menyinggung atau kata-katanya yang kurang sopan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya Mam. Nah ini aku upload videonya telat sih ya Mam, karena emang kemarin tuh capek banget. Aku tuh pulang pergi naik motor ya, pulang kampung ya, jadinya tuh yang rasanya tuh capek banget gitu mau edit video, jadinya tuh yang males aja gitu loh Mam, karena capeknya minta ampun ya. Baru kali ini aku pulang kampung tuh naik motor gitu, dan itu tuh berempat-empat. Dan rasanya emang seru sih ya, seru gitu, tapi ya capek banget. Capeknya itu capek nahan ngantuknya itu loh Mam. Aku paling nggak kuat itu di nahan ngantuk. Oh ya Mam, balik ke video. Jadi nggak fokus ya ceritanya. Nah ini tuh suasana pas hari raya Idul Fitri. Ini aku lagi nggak sholat, nggak tahu kenapa. Pokoknya semenjak aku bisa dapet haid, itu tuh haidnya malah yang lancar banget gitu, yang sebulan tuh bisa 2 kali. Nah kemarin tuh baru 1 mingguan nggak haid, malah kedatangan tamu lagi ya, jadinya udahlah. Oke Mam, karena ini suasananya masih lebaran, ini tuh emang lebaran ya pas di video aku itu, jadi orang-orang semuanya sholat Idul Fitri. Nah aku tuh langsung beres-beres aja. Kemarin tuh tipis-tipis aja sih, kayak bikin ketupat, terus kayak bikin sayur. Nah untuk sayurnya itu biasanya tahun-tahun kemarin itu aku yang bikin, tapi kali ini bapak mertua. Jadi orang tuanya suami aku tinggal bapak aja ya. Beberapa tahun yang lalu mertua perempuan aku itu udah meninggal dunia. Biasanya di setiap tahun itu udah beres semuanya deh gitu. Aku yang terima beres aja dan jarang banget ikut masak-masak, karena yang udah keduluan aja gitu. Nggak tahu mereka bangunnya tuh jam berapa, tahu-tahu pas bangun tidur tuh udah masak semuanya gitu. Aku sih di rumah ya biasa sih, kayak bangun jam 3, bangun jam 4 itu udah biasa ya. Tapi di sini tuh yang jam segitu tuh udah pada matang semua, Mam. Jadinya tuh yang apa sih namanya? Sebenarnya nggak enak ya kalau di rumah mertua itu ya, rasanya gimana ya, nano-nano gitu kan. Masa pas bangun tidur semuanya udah rapi. Tapi kali ini berhubung mertuanya perempuannya nggak ada, jadi aku sama adik-adik ipar aku itu ya kerja bareng-bareng lah ya, kayak rumah gitu kan. Namanya juga laki-laki ya Mam, kalau masalah kebersihan rumah tuh ya nggak bisa sedetail kayak perempuan gitu. Tapi sebelum lanjut beres-beresnya lagi, ini tadi aku sambil masak airnya udah mendidih, dan aku mau bikinin teh buat Pak suami, juga kopi buat aku. Untuk kayak bapak mertua itu udah nggak minum teh, nggak minum kopi, jadi air putih aja. Dan adik-adik aku juga nggak minum yang begini-beginian, mereka tuh biasanya minum air putih aja. Nah kalau aku sih pagi-pagi wajib banget ya, kalau nggak puasa itu harus ngopi gitu. Kita udah selesai ya Mam, bulan Ramadannya juga udah selesai, dan hari ini udah hari raya Idul Fitri, jadinya kita bisa ngopi pagi-pagi lagi. Kalau kemarin pas puasa itu di sahurnya, pas dibukanya gitu ngopinya. Kalau sekarang bebas di siang hari, pagi, mau sore itu bisa ya. Nah ini tehnya udah jadi, aku mau lanjutin lagi deh beres-beresnya. Ini pastinya untuk Pak suami, teh itu di sini wajib banget ya, karena emang di sini cuacanya dingin banget. Nah ini semuanya adik sama bapak aku yang masak ya, kayak kering tempe, terus kayak sayur itu bapak mertua aku. Bapak mertua aku itu orang perantauan, jadinya tuh yang bisa katanya masaknya, dan rasanya juga enak sih. Emang aku akuin masakan bapak mertua itu enak banget sumpah. Dan ini aku mau beres-beresin kamar tempat tidurnya aku di sini. Jadi kalau misalnya rumah di Jawa itu beda banget sama rumah di kota. Biasanya tuh panjang, banyak kamarnya gitu kan. Nah ini tuh kamarnya banyak yang kosong ya. Kamar adik ipar aku itu udah pada nikah, tinggal 1 aja, 2 adik yang belum nikah. Dan kamarnya itu banyak, jadinya tuh aku bebas ya mau tidur di kamar mana aja. Tempat adik ipar aku juga bisa sih, jadi dia tuh yang ngalah aja gitu. Nah kalau rumah di Jawa itu beneran panjang ya Mam. Itu dapurnya mertua aku sama aja kayak rumahnya aku gitu. Ini tuh bisa 3 kali lipatnya rumahnya aku Mam, luasnya beneran. Jadi ya kalau untuk kayak nyapu, ngepel itu tuh yang ekstra banget. Nah ini di ruangan setrikaan gitu, ini kayak lorong dari dapur ke ruang keluarga ya Mam. Jadi kayak gini ya Mam, tempatnya mertua aku itu yang beneran panjang gitu.
Dan yang paling aku suka di sini tuh suasananya adem, dingin, tapi tetap aja sih kalau misalnya aku itu walaupun tempatnya dingin harus banget pakai kipas angin ya. Jadi ya dingin banget juga enggak. Jadi kayak ubin, terus kayak apa sih pokoknya hawanya itu dingin sih. Tapi yang enggak sedingin banget yang di pegunungan sih, masih jauh dari pegunungan soalnya ya. Tapi kalau untuk air itu yang rasanya tuh kayak air es. Jadi untuk aku dan anak-anak aku kalau pas di sini tuh mandinya harus banget pakai air hangat. Kayak Dede Alpa tuh kemarin ceritanya aku pandiin pakai air dingin, tahu-taunya yang langsung pilek gitu, dan aku tuh yang langsung aja besokannya Dede Alpa tuh dipandiinnya pakai air hangat. Dan ini bagian ruang keluarganya rumah mertua aku ya Mam. Jadi di sini luas banget. Dulu zamannya pas aku baru-baru nikah kan semuanya masih komplit ya. Adik-adik belum nikah, terus mertua juga perempuan sama laki-laki juga ada. Jadi tuh apa-apa yang kita kumpul di sini gitu. Ini tuh banyak banget kenangan-kenangan yang indah ya di sini ya Mam. Tapi yang namanya waktu berjalan, yang namanya takdir harus dijalani ya beda aja gitu. Dan kayak gini aja suasananya beda banget Mam. Biasanya kalau ada mertua perempuan aku itu jarang banget yang namanya rumah tuh berdebu gitu. Dan biasanya barang-barang itu tersusun rapi, ditaruhnya di mana gitu ya. Tapi kali ini adik ipar aku ada sih, tapi kan namanya kerja, terus ada bapak mertua juga gitu. Bapak mertua juga yang nggak bisa seintens perempuan ya, beres-beresnya gitu. Jadi ya kayak gini sih. Dulu tuh yang bener-bener yang rapi aja. Dan ini bagian ruang tamunya di depan. Ini juga mungkin satu rumahnya aku. Ini luas banget, nggak tahu deh pokoknya luasnya berapa. Yang pastinya rumah mertua itu di daerah Jawa itu kayak di rumahnya Mbah, rumah mertua aku, terus banyak banget rumahnya lik-liknya suami aku juga. Yang panjang-panjang banget, luas banget gitu ke belakang, dan kamarnya itu yang panjang-panjang banget gitu. Jadi rumah itu ya keluarga ya, keluarga itu rumah tempat balik lagi ke rumah gitu. Tapi nggak tahu kalau seibaratnya orang tua nggak ada semua ya, ini tuh bisa kepulangan terus atau enggak gitu kan. Karena aku pun di sini tujuannya untuk pulang kampung itu yang ngeliat orang tua, ngeliat mbahnya pak suami gitu. Kemarin sih niatnya nggak pulang, tapi dadakan gitu ada mbahnya suami aku, nenek dari suami aku itu yang ngomongnya tuh yang bikin kepikiran gitu. Dulu ya Mam di awal nikah itu semuanya lengkap, kayak mbah dari bapaknya pak suami, terus mbah dari mamanya pak suami itu tuh masih ada semuanya. Tapi untuk kali ini di tahun ini tinggal satu aja, mbah dari mamanya pak suami, yang nggak ada malah mamanya pak suami gitu. Dan kalau nggak pulang tahun ini tuh yang kepikiran aja loh Mam. Dan ini ya Mam, suasana di depan rumahnya pak suami kayak gini, pohonnya tuh tinggi-tinggi. Tapi ini rumahnya rapat-rapat ya Mam, sebelah kanan gitu. Tapi untuk bagian depannya itu yang nggak ada rumah sama sekali. Oke, ini udah mau pada pulang gitu Mam, jadi aku mau siap-siapin aja buat yang sarapan. Tadi sih aku lihatnya adik-adik ipar aku udah pada sarapan gitu, bapak mertua aku juga udah sarapan. Jadi yang di sini yang belum sarapan anak aku sama pak suami. Ini mau aku siap-siapin aja. Dan untuk kali ini sih lauknya gak banyak-banyak ya Mam, karena emang tahun kemarin itu masaknya banyak tapi yang nggak kemakan gitu. Jadi ya udahlah, kali ini masaknya keringan tempe sama opor ayam aja. Ini aja banyak banget ya, bapak mertua itu motong ayamnya nggak tahu berapa, dan jadinya tuh yang sepanci yang tadi aku udah liatin ke Mam. Nah ini untuk suami aku bikinnya ketupatnya 2. Ini ketupatnya bikin sendiri ya, maklum lah ya Mam, kayak aku itu sebenarnya jarang banget bikin ketupat. Adik-adik ipar aku juga kan kaget ya, biasanya apa-apa sama mamahnya, tapi kali ini harus pada sendiri gitu. Dan menurut aku sih ya mereka pinter sih ya untuk kayak masak-masaknya gitu, udah pada mulai dewasa gitu ya Mam. Karena ya biasanya apa-apa yang ngerjain itu ibu mertua gitu ya, mereka itu tinggal diarah-arahin, ngebantuinnya apa aja gitu. Jadi tinggal apa sih, tinggal taunya tuh yang diarahin aja gitu, tanpa ada pemikiran tersendiri gitu. Kalau sekarang kan harus inisiatif sendiri gitu ya, apa-apa harus bikin sendiri. Jadi ya pendewasaan juga sih, proses pendewasaan kalau menurut aku. Jadi nggak apa-apa lah ya, namanya juga hidup gitu kan, nggak akan selalu ngerasa enak gitu kan, harus ada proses pendewasaannya juga gitu. Kita harus belajar sendiri, apa-apa juga yang harus ada perubahan juga gitu. Dan ini untuk persiapan sarapannya udah selesai. Nah Mam, di kampungnya pak suami ini lagi musim pete. Ya Allah, ini pete murah banget beneran. Di Cikarang itu satunya itu 10.000 ya. Satu papan itu 10.000, tapi di sini 10 papan itu 20 papan harganya 15.000.
Dan yang ini tuh mertuanya aku ya Mam, dia sama sama suami aku, cuma bapak mertua ini badannya gede banget, suami aku juga tinggi. Nggak tahu kalau nanti-nanti suami aku gedenya kayak gitu apa enggak gitu ya. Karena bapak mertua aku juga awalnya badannya kecil banget sih katanya, kata ibu mertua aku gitu. Tapi sekarang yang udah ngegedein banget gitu. Untuk aku sama bapak mertua sih kalau masalah ngobrol ya biasa-biasa aja karena emang udah sering ngobrol juga, terus sering curhat juga gitu. Dengerin aja apa kata keluhan orang tua gitu ya, terus keluhan bapak tuh pas mama nggak ada tuh gimana gitu. Ngurusin anak-anaknya tuh biasanya kan mama sendiri gitu, bapak itu merantau kerjanya di Kalimantan. Pulang ya paling beberapa bulan sekali gitu kan, biasanya nggak tahu anaknya gimana-gimana, tapi sekarang yang full di rumah karena bapak emang udah pensiun. Jadi ya bapak apa-apa sekarang ngurusin bareng sama anak-anaknya gitulah. Banyak lah ya curhatan antara orang tua sama adik-adik ipar aku gitu. Nah ini suasananya sih udah kayak bubaran gitu lebarannya. Tapi tadi aku nggak direkam karena emang sibuk banget, nggak enak juga kan. Sibuk megangin HP gitu. Jadi ya udahlah pas udah sepinya aja. Ini aku lagi ngobrol sama Pak Suami. Pak Suami udah selesai sarapannya. Jadi ya biasalah ya setiap harinya suami istri obrolan-obrolan kayak gini. Biasa Pak Suami itu nyeritain keluarganya, terus aku dengerin juga gitu kan. Di sini emang keluarganya Pak Suami itu yang bener-bener banyak banget, entah dari mana, pokoknya satu harian itu keluarganya Pak Suami itu yang nggak ada henti-hentinya gitu, tamu tuh selalu ada gitu, apalagi anak-anak dari mbahnya suami aku. Beneran yang banyak banget. Kalau tahun kemarin sih biasanya setelah sholat Idul Fitri kita tuh yang langsung pergi ke tempat lainnya lagi, ke tempat mbah dari Pak Suami, dari bapak gitu, dari bapak Pak Suami. Tapi berhubung di tahun ini dua-duanya mbah dari bapaknya Pak Suami itu nggak ada, jadi kita stay di sini seharian dan nggak kemana-mana. Paling nanti ya besoknya ke tempat budenya atau enggak ke tempat liknya suami gitu. Dan untuk aku orang Cikarang ya kayak gini ya menurut aku seru-seru aja sih, karena di tempat aku juga hampir sama, tapi ya nggak sebanyak ini keluarganya, tapi Pak Suami itu yang bener-bener banyak banget gitu Mam. Dan ini anak-anak pada dapat ampau Dede Alpa sama Kakak Alesa dari pagi gitu ya. Alhamdulillah rezeki mereka. Jadi kalau Dede Alpa sih dikasih-kasihin semuanya ke aku ya. Dia emang belum ngerti uang, tapi nanti kalau emang Dede Alpa mau beli mainan apa gitu ya aku turutin, karena ini kan emang haknya mereka ya. Untuk Kakak Alesa sih udah ngerti ya Mam. Tuh Kakak Alesa juga dapat ampau dari pagi. Dia tuh yang seneng banget gitu dikasih uang dari sana sini, karena emang di sini saudaranya banyak, jadi ya banyak banget gitu. Jadi ya aku ya apa sih namanya senang-senang aja sih ngelihat mereka begitu. Kalau Kakak Alisa sih udah punya rencana ya buat beli inilah, buat beli itulah. Kalau untuk Dede Alpa ya belum ngerti, yang penting jajan aja gitu. Nah Mam, kayak gini sih suasananya lebaran tahun ini. Alhamdulillah ini telat-telat ya Mam, maaf banget karena emang lebaran itu kan enaknya khusus sama keluarga sendiri gitu kan, sama Pak Suami ngobrol sendiri, sama adik-adik ipar, sama mertua, karena emang momen-momen kayak gini tuh yang jarang-jarang. Ini dia adik ipar aku, tinggal satu, semuanya mirip-mirip gitu sama Pak Suami. Sama anak-anak aku juga mirip-mirip sih sama tantenya gitu, sama omnya. Jadi nggak ada yang mirip sama keluarga aku sama sekali. Kalau Dede Alpa sama Kakak Lesa itu yang miripnya sama keluarganya Pak Suami gitu loh Mam. Dan sampai di sini aja dulu ya Mam videonya di momen lebaran. Semoga Mam suka, semoga video aku bisa menghibur Mam semuanya di sana. Maaf banget kalau untuk postingan kali ini telat gitu ya. Aku editnya juga ya telat-telat gitu ya. Makanya yang apa tuh juga telat gitu, nggak di momen pas lebaran gitu. Karena Mam semua juga pasti di sananya lagi sibuk sama keluarga masing-masing kan. Dan kita mau lanjut foto-foto dulu nih Mam. Sampai di sini aja dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di